bagaimana presiden dapat memilih dan memberhentikan seorang menteri. Atas dasar apa? Atas dasar hanya presiden dan Tuhan yang tahu. Apakah memang sebaiknya dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi itu? Tapi apakah harus? Itu akan jadi perdebatan. Inkompetensi itu lebih jahat daripada kejahatan. Dan apapun gebrakan yang dia lakukan justru malah membuat kementeriannya sendiri yang digebrak gitu. Jadi kayak bingung sendiri ketika dikatakan bahwa ini adalah politik balas budi. Saya sebenarnya melihat bahwa ini adalah hal yang sah. Ya mungkin tadi Mas Kiel nggak membahas mengenai politik balas budi yang dilakukan, karena saya rasa Bahlil ini polanya persis kayak Budi Ali. Justru itu yang dimaksud Fadlizon out of the box itu mungkin itu karena bisa ingin merubah suatu sejarah yang memang cukup kontroversial di masyarakat. Dan lain-lain. Selamat datang di Lawan Arus, tempat di mana suara muda kritis dan tentunya berani bersuara. Di program ini kami hadir bukan untuk ikut arus, tapi melawan arus. Episode kali ini kita bakal bedah tajam komposisi Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah benar dibentuk atas dasar meritokrasi atau hanya sekedar politik balas budi? Nah teman-teman, untuk menjawab hal itu telah bergabung bersama kami di studio IB, Quick Yanggi. Ada Mas Abi, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Dimas, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia, Mas Randi, mahasiswa Administrasi Niaga Universitas Indonesia, dan juga Mas Kiel, mahasiswa Ilmu Komunikasi IB Quick Yanggi. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Nah mungkin kita akan mulai dari dasarnya dulu ya, dari awal dulu. Sebenarnya teman-teman juga mau tahu nih, apa sih itu sebenarnya meritokrasi dan kenapa prinsip tersebut menjadi penting dalam sistem pemerintahan modern? Nah, mungkin saya mau mulai dulu dari Mas Abi nih. Silakan Mas Abi. Ya, ketika kita bicara mengenai meritokrasi, kita itu bicara mengenai prinsip, mekanisme. Bagaimana seseorang untuk mendapatkan di posisi tertentu dengan cara apa. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu politik, dengan ada giumnya Harold Laswell, who gets what, when, and how. Jadi siapa ada di posisi apa. Nah, meritokrasi kan kalau dalam konteks sistem pemerintahan, saya fokuskan langsung ke susunan kabinet karena temanya kebetulan susunan kabinet. Menteri ya. Jadi di meritokrasi dalam konteks menteri ini sebenarnya kita balik lagi, menteri itu bukan jabatan yang sifatnya birokrat. Menteri itu jabatan politik dan pastinya dipilih oleh langsung presiden karena presiden punya hak prerogatif yang termaktub dalam Undang-Undang Pasal 17 Ayat 2, bagaimana presiden dapat memilih dan memberhentikan seorang menteri. Atas dasar apa? Atas dasar hanya presiden dan Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itu, apakah prinsip meritokrasi penting untuk di sistem susunan kabinet ini? Menurut saya, jika mengenai latar belakangnya, apakah dia mempunyai kemampuan teknis di bidang tertentu, misal Kementerian Teknis ya, energi, paham di bidang energi. Jika presiden memilih yang paham bidang energi, itu mungkin bijak untuk presiden. Namun sebaliknya, kalau memang ada sudut pandang lain dari presiden untuk memilih si menteri tersebut di jabatan tersebut, mungkin memang ada alasan lain dan menurut saya apakah penting, mungkin lebih bisa dikatakan bijak. Oke, berarti bijak ya Mas ya, bijak dalam memahami hal ini. Kalau misalnya dari Mas Dimas, bagaimana Mas? Oke, kalau menurut saya ya mungkin kayak yang Abi tadi sudah sampaikan juga ya. Meritokrasi ini adalah bagaimana sebuah jabatan publik gitu ditentukan, siapa yang mengisinya ditentukan oleh berdasarkan kemampuannya, berdasarkan skill yang dimiliki, latar belakang yang mungkin berkesesuaian gitu. Itu yang disebut bagi saya adalah menentukan posisi dalam kabinet gitu berdasarkan meritokrasi. Tapi balik lagi dalam jabatan menteri ini, apakah memang sebaiknya dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi gitu? Tapi apakah harus? Itu akan jadi perdebatan gitu, karena sebetulnya yang memang memiliki latar belakang yang berkesesuaian dengan posisi menteri itu mungkin saja belum tentu yang jadi yang terbaik gitu. Jadi kita harus punya kesesuaian, kesepakatan tentang
apakah sebuah jabatan menteri ini memang harus dijalankan meritokrasi, dan tolak ukurnya apakah hanya sebatas misalkan Menteri Pertahanan diisi oleh orang dari militer, apakah hanya sebatas itu meritokrasinya, atau sebenarnya ada aspek-aspek yang mungkin jauh lebih penting daripada meritokrasi. Betul. Berarti sebenarnya kita belum tahu ya kalau misalnya di pemerintahan kita meritokrasi itu aspeknya sampai mana. Ya. Belum sejelas itu ya. Oke. Kalau misalnya dari Mas Randy, gimana nih Mas soal meritokrasi ini? Oke. Dalam konteks meritokrasi menurut saya sesimpel kita memilih orang berdasarkan kompetensi yang dia miliki ya gitu. Oke. Untuk terkait dengan kabinet merah putih ini, tentu pemerintah kita atau presiden kita tidak punya waktu yang cukup untuk memilih atau mencari semua orang yang ada di Indonesia gitu loh. Tapi setidaknya yang saya pengen highlight di sini adalah dia memilih orang atau menaruh orang yang setidaknya punya kompetensi yang di atas KKM gitu loh. Oke. Karena lagi-lagi kita bisa lihat meritokrasi sangat tidak dijalankan di sini gitu ya. Dalam maksud saya apa yang kita lihat di lapangan, apa buktinya gitu loh. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bahwa orang-orang tersebut kompeten gitu loh. Dan menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang ini sangat berpegang penting dalam kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Jadi menurut saya meritokrasi dan kompetensi mereka ini sangat relevan di sini. Oke. Gitu. Kalau dari Mas Kiel, gimana nih Mas? Kalau saya melihat meritokrasi sendiri di dalam kabinet gemuk ini yang disebut dengan Prabowo sendiri. Kalau bagi saya dengan pemilihan susunan menteri di kabinet sebenarnya belum mencerminkan apa arti meritokrasi sendiri sih bagi saya pribadi. Karena balik lagi dengan isu-isu yang beredar seperti menteri-menteri, kita kan banyak belakangan ini dengan para menterinya yang asal jiplak, asal ngomong gitu. Itu kan sangat mencerminkan bahwa sepertinya orang ini nggak terlalu kompeten dalam bidangnya begitu. Jadi ya dalam pemerintahan ini sebenarnya masih kurang mencerminkan meritokrasi, tapi meritokrasi sendiri menurut saya memiliki kelemahan gitu. Walaupun sebenarnya meritokrasi cukup handal, maksudnya cukup unggul untuk memimpin suatu negara karena berkompeten di bidangnya dalam menjalankan kebijakan tertentu, tapi bagi saya meritokrasi juga memiliki kelemahannya sendiri di mana terlalu bias karena terlalu berbasis data, terlalu bias terhadap satu orang yang memiliki keunggulan tertentu dalam kebijakan yang dia jalankan gitu. Berarti tadi sama ya kayak Mas Dimas tadi, masih bias sebenarnya karena aspek-aspeknya juga belum jelas gitu. Nah tapi berarti kalau misalkan seperti itu menurut teman-teman sendiri, saat ini apakah memang prinsip meritokrasi itu sudah dilanggar? Gimana Mas? Dalam konteks susunan kabinet? Ya. Kalau saya rasa balik lagi, saya kan punya prinsip menteri itu jabatan politik dan tidak penting seorang menteri memiliki kemampuan teknis di bidangnya. Kenapa? Di bawah menteri itu ada jabatan lagi, misalnya pejabat eselon 1, atau di bawahnya ada staf ahli yang paham betul mengenai sisi dalam kementerian tersebut maupun hal-hal teknis hal tersebut. Jadi sebenarnya yang bisa memberikan rekomendasi strategis itu bisa dari pihak bawah karena sifatnya bukan hanya top down, bukan hanya menteri yang hanya memberikan instruksi dan semuanya harus menjalankan, kan enggak juga. Karena rekomendasi strategis bisa diberikan dari bawah, dari staf ahli, dan balik lagi menteri tadi sebagai eksekutor. Nah, apakah meritokrasi tidak dijalankan? Karena memang meritokrasi tadi masih abu-abu. Menurut saya sepakat juga dengan Dimas. Dan apa yang dikatakan meritokrasi, apakah keahlian teknis dan menurut saya masih tengah-tengah deh, masih belum meritokrasi tidak dan ya begitulah. Oke. Kalau dari Mas Dimas gimana? Sama juga Mas atau gimana? Kalau dari saya sebenarnya apakah kabinet sekarang udah mencerminkan sepenuhnya meritokrasi atau enggak, atau malah enggak sama sekali? Nggak bisa dinilai mentah-mentah aja kayak kita punya 48 kementerian ya kalau nggak salah. Terus kalau misalkan lebih banyak yang dilihat dari background-nya sesuai, itu dikatakan merit, atau yang tidak dikatakan merit, itu ya nggak bisa dengan itu gitu menilainya. Jadi kalau buat saya nggak bisa menilai apakah kabinet sekarang
full merit atau enggak gitu. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana mereka bisa bekerja, menteri-menteri ini bisa bekerja dengan yang pertama presiden dan dirjen-dirjen di bawahnya dan birokrat. Karena balik lagi kayak yang sudah beberapa kali kita tekankan, malah menteri ini bukan jabatan teknis, bukan birokrat, mereka adalah jabatan politik. Jadi penting atau tidak mereka mengerti teknis itu hal lain gitu. Tapi mungkin alangkah lebih bijaknya adalah mereka yang punya pemahaman lah setidaknya. Tapi tentang bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan presiden dan menjalankan pemerintahan dan struktural ke bawahnya dalam kementerian itu dengan baik, menurut saya itu yang lebih penting gitu daripada sebatas background sesuai atau tidaknya dengan kementerian yang dipimpin. Oh ya Mas Randi, gimana Mas? Oke, kalau kita mau ngomongin tentang kabinet ini dan pengaplikasian meritokrasi gitu ya, menurut saya kementerian sekarang itu kan jumlahnya sangat banyak ya Mbak ya. Iya, betul. Dan menurut saya kita nggak bisa pukul rata, cuman memang sebagai rakyat Indonesia kita pasti punya pengetahuan umum lah. Ada beberapa kementerian yang menurut kita bisa diperbaiki atau sangat disayangkan oleh dipimpin oleh orang-orang tersebut. Lagi-lagi saya mau tekankan bahwa merit itu kan pemilihan orang berdasarkan kemampuan atau pencapaiannya gitu loh. Saya nggak minta untuk kementerian-kementerian ini disisi oleh orang yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat subjektif. Susah nyari orang kayak gitu di negara yang sebesar ini. Tapi sekali lagi, saya minta setidaknya kalau kita nih dapat orang yang kompeten gitu loh. Yang punya track record bagus, punya track record yang lengkap. Karena kalau kita lihat di sini, orang-orang ini tuh punya gesekan bias yang sangat besar gitu loh. Saya ngerti semua orang pasti punya bias. Tapi kalau misalkan biasnya sampai sudah sebesar ini, dan misalkan kasus-kasus yang terkait dengan inkompetensinya sudah sebesar ini, ada beberapa kementerian yang menurut saya patut dipertanyakan. Gitu. Betul. Nah, karena kan memang ya, meskipun kita tahu bahwa setengah dari menteri atau kepala lembaga itu kan diisi oleh kalangan profesional juga ya, misalnya seperti Sri Mulyani, Tito Karnavian, dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Kios ini gimana? Apakah memang sudah nih ada yang dilanggar atau gimana Mas? Sebenarnya cukup jelas ya. Maksudnya kita semua bisa tahu gitu. Dengan secara gamblang, pemerintah juga seperti wakilnya presidennya sendiri sudah melakukan itu. Maksudnya melanggar dari meritokrasi itu sendiri. Jadi saya rasa kita semua melihat bahwa itu sudah suatu bentuk pelanggaran. Tapi seperti yang tadi Mas Dimas dan Mas Abi bilang, bahwa menteri itu adalah jabatan, bukan jabatan teknis, tapi jabatan politik. Tapi saya kira seorang menteri itu representasi dari kementeriannya tersebut. Jadi saya rasa seorang menteri itu juga harus seenggaknya punya pengetahuan yang mendalam gitu loh, dalam kebijakan yang akan diambil gitu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, merepresentasikan lembaga atau kementerian itu sendiri ya, kira-kira ada nggak nih dampak yang sudah Mas amati akibat meritokrasi ini? Mungkin ada ya sebagian yang dilanggar gitu. Ada nggak Mas? Dari dampak kalau meritokrasi sendiri memang kita bisa ya secara adil memang kalau memang pakai prinsip meritokrasi yang seperti kompetensi, latar belakang, terus bagaimana si tokoh ini secara gimana riwayat pekerjaan sebelumnya, itu bisa dibilang memiliki dampak seharusnya. Misalnya terhadap kementerian itu sendiri, misalnya kita bilang salah satu tokoh Ibu Sri Mulyani waktu memimpin Kementerian Keuangan. Nah, itu kan secara teknis Bu Sri Mulyani paham betul mengenai sistem keuangan secara makro, secara negara. Nah, itu memberikan dampak terhadap langsung, misalnya terhadap hal teknis mengenai keefektivitas. Ya, saya mengakui kalau meritokrasi dapat menghasilkan hal-hal tersebut. Misalnya mulai dari efektivitas pembelanjaan negara, atau yang kedua mengenai legitimate, bagaimana seorang kementerian dipimpin oleh menteri yang paham betul akan kementeriannya melalui prinsip meritokrasi. Kan itu akan menghasilkan kepemimpinan yang legitimate, baik dari pemerintahan ataupun dari masyarakat. Nah, ya hal-hal itu menurut saya dampak positif dari penerapan adanya meritokrasi. Namun
hal ini juga menimbulkan dampak negatif. Kalau menurut saya, menteri yang dipilih secara merit cenderung, atau misal mereka ingin membuat kebijakan yang progresif, dan mereka itu cenderung untuk mendapatkan tekanan politik karena tidak semua pemerintahan akan menyetujui apa kebijakan yang dilakukan oleh menteri tersebut. Ya. Nah, tekanan politik ini yang membuat politik menjadi tidak stabil di pemerintahan. Oke, ini bagus buat masyarakat, tapi di politik enggak. Jadi itu adalah dampak negatif dari meritokrasi yang diterapkan di kementerian. Itu menurut saya. Nah, kalau misalkan dari Mas Abi kan tadi kan mungkin memang kalau misalnya secara meritokrasi secara untuk publik mungkin ada positifnya, tapi Betul. di lingkungan politik itu sendiri mungkin Betul. akan ada Instabilitas. terombang-ambing ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Mas Diman nih, ada nggak dampak yang memang terlihat di lapangan atau misalkan di berita gitu, Mas? Dampak dari penerapan meritokrasi Iya. ini, Dilanggarnya meritokrasi. dilanggarnya. Oke. Sebenarnya kalau kita punya melihat gimana ya? Ketika posisi menteri dijalankan diisi oleh seorang tokoh politik atau tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama gitu, kalau itu barometer meritokrasi gitu ya. Itu sebenarnya ya itu balik lagi bukan menjadi jaminan gitu, dan dilanggarnya itu mungkin ya masih kalau saya bilang kayak bukan selalu menjadi masalah gitu dilanggarnya meritokrasi ini. Misalkan kalau kita lihat Menteri Kesehatan gitu, Budi Gunadi Sadikin, yang sudah menjabat juga dari zaman Jokowi, menggantikan Dr. Terawan kalau nggak salah, yang jadi latar belakang kesehatan, dan Pak Budi ini bukan dari latar belakang kesehatan tapi jadi Menteri Kesehatan. Tapi justru kalau saya boleh menilai, penanganan COVID di era itu cukup baik di bawah beliau gitu, dan sampai sekarang pun masih dipakai lah sama Pak Prabowo gitu. Oke. Itu adalah bentuk contoh dari posisi menteri yang diisi oleh bukan orang dengan latar belakang yang sesuai. Dan kalau saya boleh ambil contoh lagi, ada beberapa mungkin bulan lalu kasusnya sempat naik, Menteri Mendikti gitu, Pak Satrio. Itu kan kalau lihat dari latar belakangnya, beliau pernah jadi Ditjen Dikti kalau nggak salah zaman Habibie, dan anak dari Sumantri Brojonegoro juga gitu kan. Secara latar belakang seorang akademisi ya memang bagus lah untuk jadi Mendikti gitu, tapi toh kenyataannya beliau sempat didemo sama dirjen-dirjennya, terus ASN-nya juga pada demo, mogok massal kalau nggak salah ya. Itu ya sebagai sebuah bukti, sebuah contoh bahwa meritokrasi bukan jaminan gitu, dan tolak ukurnya nggak bisa cuma dari kesamaan latar belakang. Kalau misalkan dari Mas Randi gimana? Ada akibat atau dampak yang real nggak yang kelihatan gitu? Tentu. Menurut saya menurut saya ada banyak orang yang akan setuju dengan saya ya. Salah satunya Bagus Mulyadi. Beliau merupakan seorang researcher dari Newcastle University, dan beliau mengatakan bahwa inkompetensi itu lebih jahat daripada kejahatan. Dan menurut saya Indonesia ini sekarang sedang diserang habis-habisan dari segala sisi oleh inkompetensi. Terutama sesuai dengan konteks kita hari ini dari kabinetnya gitu loh, di beberapa kementerian. Menurut saya tentu kompetensi atau latar belakang tidak serta-merta bisa menjadi sebuah jaminan akan kesejahteraan sebuah negara, keberhasilan sebuah program atau keberhasilan sebuah kementerian gitu loh. Tapi setidaknya dengan memegang prinsip meritokrasi gitu loh, kita bisa setidaknya membuat sebuah rasa keamanan di hati kita bahwa kita dipimpin atau kita diatur oleh orang yang setidaknya mempunyai latar belakang dan abilities di bidang ini gitu. Jadi lebih kepada kepercayaan publik juga gitu kepada pemerintah. Sebenarnya kalau saya lebih ngarah ke orang ini tuh hafal betul dan orang ini tuh familiar dengan isu yang dia hadapi gitu loh.
menurut saya itu lebih bijak daripada kita mencemplungkan orang yang baru yang tidak sepenuhnya paham dengan lapangannya apa atau mungkin punya pemahaman sedikit dibandingkan dengan lawan mereka atau orang-orang lain yang punya kemampuan yang sangat besar di bidang tersebut. Nah, kalau dari Mas Kiel gimana tanggapannya terhadap tadi opininya Mas Randi? Sebenarnya kalau kita bahas tentang inkompetensi yang kita sekarang lihat di Kabinet Merah Putih ini memang betul adanya. Yang menimbulkan bahwa di masyarakat mereka akan melihat ini kayaknya Prabowo dan Gibran menunjuk menterinya ini hanya sekedar politik balas budi di kampanye kemarin gitu. Yeah. Karena apa yang kita lihat memang secara representatif memang seperti itu adanya nyatanya, karena dari yang pemilihan menterinya seperti Budi Ari, terus lalu AHY, lalu dan lainnya yang sebenarnya kurang menggambarkan gitu, mencerminkan mereka kompeten di bidangnya, karena akhir-akhir ini kan mereka juga bikin kegaduhan gitu di masyarakat, apalagi Fadlizon yang baru-baru sekarang sedang hangat dibicarakan gitu, karena terlihat memang tidak ada kompetensi di bidangnya itu. Nah, kalau misalnya dari Mas Abi sama Mas Dimas gimana? Karena kan beberapa waktu juga Presiden Prabowo kan juga sempat menyatakan lah ya, maksudnya susunan kabinetnya ini sudah berbasis talenta dan berprinsip meritokrasi. Nah, memangnya terbukti nggak seperti itu, atau justru malah sebaliknya? Sebenarnya kan tadi yang sudah disampaikan sama Mas Randi dan Mas Kiel juga kan, bahwa sebenarnya ada loh banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya seperti kontroversi yang ditimbulkan oleh beberapa menteri juga ya, gitu. Gimana Mas? Oke, jadi kalau saat Prabowo pidato di mana tadi? Ya beberapa waktu lalu dia sempat pidato bahwa susunan kabinetnya itu sudah berbasis talenta dan meritokrasi. Kalau nggak salah di forum internasional itu ya? Forum internasional. Oh ya, ya menurut saya hal tersebut ya patut dilakukan oleh seorang presiden, apalagi di layar internasional. Oke. Ya ini mungkin sama seperti beberapa tahun lalu seperti Presiden Prancis Macron, ketika ya memang secara internal, secara domestik di Prancis mengalami resistensi penolakan terhadap presiden, tapi secara internasional di Eropa dapat penilaian citra positif. Nah ini seperti hal yang sama dilakukan oleh Prabowo. Oke, dia boleh mengakui bahwa kabinetnya sudah merit, tapi ya balik lagi yang seperti argumen saya sebelumnya, apakah merit pada faktanya ya kurang tepat. Jadi Indonesia sampai saat ini, kalau meritokrasi dengan definisi latar belakang atau kemampuan sesuai bidangnya, menteri-menterinya saya rasa kurang tepat karena memang belum sepenuhnya meritokrasi, dan ini yang apa yang Prabowo lakukan di hadapan publik ya merupakan dari framing atau performance politik. Jadi dan itu diperlukan karena kan kita nggak mungkin di layar internasional berkata hal-hal yang buruk terhadap negara kita sendiri. Betul. Jadi itu mungkin tanggapan saya. Oke. Nah, mungkin ya sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya juga ingin bertanya kepada teman-teman sekalian di sini terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden ya di usia muda, tanpa rekam jejak birokrasi yang panjang dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan ya di publik gitu. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya terhadap narasi meritokrasi itu sendiri, Mas? Mungkin Mas? Oke, kalau saya justru melihatnya sebagai rakyat gitu ya, menentukan apakah jabatan-jabatan publik yang ada di negara ini ingin dibawa secara merit atau enggak, justru ditentukannya adalah ketika pemilihan presiden dan wakil presiden. Okay. Bukan, kita nggak bisa berharap untuk presiden yang terpilih memilih seluruh menterinya berdasarkan merit, karena nggak begitu cara kerjanya. Itu adalah hak prerogatif presiden, dan memang mungkin kita ingin diisi kabinetnya diisi oleh orang-orang yang merit ya, tapi ya itu kita cuma bisa berharap dan menyerahkannya kepada presiden itu untuk apakah beliau ingin menempatkan menteri-menterinya berdasarkan meritokrasi gitu. Tapi justru sebenarnya yang bisa rakyat lakukan adalah ketika pemilihan presiden wakil presiden. Dan karena prinsip dari presidensial ini kan, kita punya kelemahan bawaan lah kalau dalam ilmu politik, perils of presidentialism itu adalah winner takes all. Artinya ketika seorang presiden menang dalam sebuah putaran pemilu, ya dia layak untuk punya legitimasi dan memang punya kewenangan untuk menentukan menteri-menterinya. Jadi ya itu kayak bagaimana dia menentukan menterinya adalah
itu memang haknya presiden gitu. Jadi kita cuma bisa menentukan negara ini mau dibawa kemana adalah ketika pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan cara kita menentukannya adalah memilih presiden yang merit atau tidak gitu, yang memang kompeten atau tidak presiden dan wakilnya. Dan menanggapi soal Gibran, mungkin kita semua punya pemahaman yang sama dengan apakah dia kompeten atau tidak, apakah rekam jejaknya sudah banyak. Dan kalau dibandingkan dengan kemarin Caimin dan Pak Mahfud, ya mungkin sangat jauh gitu ya. Justru ya kita sebagai rakyat justru bisa menentukannya di saat kontestasi kemarin. Tapi sekarang saat ini ya mungkin bahasanya diterima aja gitu. Oke, kalau misalnya Mas Randi gimana? Ingin menanggapi tadi pernyataan dari Mas Dimas terkait Gibran sebagai Wapres? Sebenarnya saya sangat setuju ya bahwa mayoritas keadaan yang terjadi sekarang kementerian yang ada sekarang itu isinya tuh ya mau nggak mau ditentukan saat kita milih presiden juga gitu loh. Dari awal ya. Dari awal. Cuman yang saya ingin tekankan di sini adalah saya ingin kementerian-kementerian ini diatur oleh seseorang yang logika, dan tentu ini adalah hak Prabowo sepenuhnya gitu loh. Hak presiden, entah dia mau milih siapa. Tapi menurut saya akan baik dan akan bijak ketika kita bisa melihat kenapa Prabowo memilih orang tersebut gitu loh. Dan melihat orang-orang ini dengan biasnya yang sebegitu besar, menurut saya ini sangat menimbulkan asumsi-asumsi publik gitu ya, yang kalau dipikir-pikir sebenarnya logis juga gitu loh, masuk akal. Ada yang ketua projo, ada yang macam-macam biasnya, dan kalau menurut saya ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan gitu ya. Ini tuh sesuatu yang harusnya menimbulkan pertanyaan di hati kita gitu. Ini sesuatu yang besar. Kedekatannya ini tuh kedekatan yang bukan semerta-merta hanya dekat saja. Ini benar-benar orang yang sudah mendukung orang-orang yang ada di sisi presiden atau wakil presidennya dengan usaha yang sangat besar gitu loh. Dan sebenarnya ini nggak apa-apa kalau menurut saya lagi ya, karena again ini hak mereka. Tapi yang saya pertanyakan adalah kemampuannya di mana gitu loh. Menurut saya juga banyak kok orang-orang pro lainnya gitu yang setidaknya yang mempunyai kualifikasi lebih gitu loh. Saya tidak meminta yang sempurna, tapi setidaknya saya minta bahwa kualifikasi itu ada gitu loh, dan dapat dicerminkan serta dipertanggungjawabkan tidaknya. Oke, baik Mas Randi. Nah, mungkin kita akan break sejenak dulu ya sebelum lanjut ke segmen kedua. Satu, Budi Ari Setiadi ya, Menteri Koperasi Indonesia. Nomor 4, Bahlil Lahadalia ya, Menteri ESDM. Apapun gebrakan yang dia lakukan justru malah membuat kementeriannya sendiri yang digebrak gitu. Jadi kayak bingung sendiri. Ya mungkin tadi Mas Kial nggak membahas mengenai politik balas budi yang dilakukan, karena saya rasa Bahlil ini polanya persis kayak Budi Ali. dan lain-lain. Kembali lagi di Lawan Arus. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya untuk membahas lebih jauh terkait Kabinet Merah Putih. Dan tapi sebelum kita lanjut, saya akan membagikan terlebih dahulu uang ya yang nantinya diberikan kepada setiap narasumber sebagai penilaian gitu. Nah, tapi nanti kalaupun misalkan teman-teman ada yang tidak mau ngasih, itu terserah juga, karena itu hak narasumber juga ya, ingin menilai atau tidak, seperti itu. Dan disclaimer juga, untuk uang yang dipakai ini hanya properti ya. Nah, oke, jadi di sini ada nama-nama pejabat pemerintah kita yang belakangan ini menjadi sorotan publik dan akan kita bahas berdasarkan subtopik board yang nanti bakal teman-teman pilih secara acak. Nah, mungkin saya mau dimulai dari Mas Abi dulu nih, Mas. Mas Abi mau di nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1.
Oke, nomor 1 Budi Ari Setiadi ya, Menteri Koperasi Indonesia. Oke. Oke Mas Abi, nah ini kita mau membahas Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi Indonesia. Bagaimana dengan Menteri Koperasi kita? Bagaimana menurut Mas Abi posisi ini bisa didapatkan? Apakah karena loyalitasnya terhadap Projo atau memang kompetensi? Hemat kata, bukan karena kompetensi. Oke. Jadi Budi Ari ini termasuk politisi yang menurut saya cukup lincah ya. Karena memang Budi Ari ini orang bagian dari orangnya Jokowi. Karena sampai saat ini menterinya Jokowi di kabinet Prabowo ada 1/3. Kalau nggak salah ada 17. Betul. Dan Budi Ari salah satunya. Nah, Budi Ari ini kan sebelum dari Menteri Koperasi, dia kalau nggak salah jadi Menteri Kominfo. Betul. Pas di pemerintahan Jokowi ya. Iya, betul. Nah, dengan hal yang sama, bagaimana cara dia mendapatkan, menurut analisis saya, kalau saat ini di Menteri Koperasi, itu merupakan bagian dari politik balas budi Prabowo untuk mengirimkan orang-orang presiden sebelumnya, yakni Pak Jokowi, untuk berada di kabinetnya. Nah, politik balas budi ini diberikan karena memang bagaimana, ini opini saya, Pak Jokowi sudah membantu cukup besar terhadap kemenangan Presiden Prabowo. Dan ini bagian dari politik balas budinya, mengangkut atau istilahnya dalam politik akomodatif kepada menterinya Jokowi masa lalu dibawa ke Menteri Koperasi saat ini. Jadi ya kalau dibilang kompetensi, saya rasa enggak, karena Budi Ari sendiri adalah senior saya di FISIP UI dan dia tidak ada ketua Iluni, dan bahkan ketua alumni ya Iluni UI. Oke. Ya, jadi Budi Ari ini tidak sama sekali memiliki kompetensi bahkan di bidang informatika, Kominfo saat itu maupun di koperasi saat ini. Jadi ya balik lagi, ini merupakan bagian dari politik balas budi dan kedekatan personal. Mungkin saja kedekatan personal baik dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi tadi merupakan patron ya, istilah dalam politik itu ada klientelisme, konsep klientelisme, di mana ada patron, di mana ada klien, dan posisinya Budi Ari ini adalah klien dari Pak Jokowi, Pak Jokowi patronnya, dan di saat yang sama Pak Jokowi merupakan orang dekatnya Prabowo atau orang telah berjasa banyak kepada Prabowo untuk memenangkan beliau di pemilu presiden kemarin, gitu. Berarti bisa dibilang dijadikan kompensasi politik untuk kelompok relawan Jokowi ini ya. Betul. Biar tetap ada di pemerintahannya Prabowo. Betul. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau menyanggah tadi dari pernyataannya Mas Ali terkait Menteri Budi Ari? Kalau dari saya melihat tanggapan dari Mas Abi ketika dikatakan bahwa ini adalah politik balas budi, saya sebenarnya melihat bahwa ini adalah hal yang sah karena bagi saya suatu loyalitas kepada misalnya loyalitas Budi Ari kepada Jokowi, menurut saya adalah hal yang sah dan tidak semata-mata bisa kita katakan sebagai hal nepotisme karena dalam politik menurut saya loyalitas adalah suatu cara bagaimana kita untuk mendapatkan yang kita mau gitu. Karena politik ini kan dinamis ya, kita juga nggak bisa ikut satu orang terus dan kita mendapatkan itu karena kita juga harus bisa menaruh akar dimanapun karena balik lagi Budi Ari ini seperti yang dibilang memang lincah. Tapi dalam dikatakan bahwa ini politik balas budi, saya kira nggak juga sih. Karena ini semata-mata hanya loyalitas saja. Karena yang seperti saya bilang tadi, loyalitas sah-sah saja gitu. Berarti sah-sah saja loyalitas? Menurut pandangan saya ini gini ya. Politik ini kan kembali lagi kita milih orang nih untuk mengatur sebuah kementerian untuk kesejahteraan rakyat ya, gitu loh. Saya akan berpegang pada rakyat sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan menurut saya ya sesimpel kita harus pilih orang yang bisa gitu loh. Ini adalah lagi-lagi ini adalah sebuah jabatan penting gitu loh. Dan menurut saya tentu dengan landscape politik Indonesia yang sebegitu rumitnya dan dipenuhi dengan berbagai pihak, saya harap pemilihannya ini bisa lebih baik. Cuman jika kalau kita lihat analisisnya tadi dan analisis orang-orang, menurut saya
cukup bisa dia mengerti kenapa dilakukan demikian gitu loh. Walaupun saya juga menyayangkan di situ. Oke sih. Kalau Mas Dimas ada nggak? Atau kita lanjut aja dulu nih? Kalau dari saya cuma ya kita sepakat bahwa pemilihan Budi Ari ini bukan berdasarkan prinsip meritokrasi gitu. Oke. Karena beliau memang loyal terhadap Jokowi, tapi apakah kemudian menjadi otomatis loyal terhadap Prabowo, kita nggak tahu. Oke. Sip. Nah, di sini nih waktunya teman-teman bisa ngasih penilaian ke Mas Abi atas tadi mungkin argumen atau pernyataan yang Mas Abi sampaikan terkait Menteri Koperasi Indonesia Budi Ari Setiadi. Ini boleh dikasih tadi uang-uangannya sebagai penilaian nih, apakah pendapatnya oke juga nih atau gimana? Atau nggak ngasih juga nggak apa-apa, itu kan hak dari teman-teman juga. Karena kalau dari saya, karena saya sepakat sepenuhnya dengan pendapat Abi, saya akan kasih insentif yang cukup besar lah. Oke, cukup besar ya. Tapi ini jumlahnya tadi berapa? 1 juta. 1 juta. Jadi saya kurang 20.000 biar nggak gratifikasi. Boleh, silakan. Diterima nih, Mas Abi. Terima kasih Dimas. Terima kasih. Oke, dari Mas Randi sama Mas Kiel mungkin. Saya cukup ngasih segini aja, 50 plus 20, karena bagi saya tadi yang seperti saya katakan, seperti yang tadi saya katakan bahwa loyalitas memang sah-sah saja. Oke. Tidak semerta-merta bentuk suatu nepotisme. Karena ya saya kasihnya 50 plus 20. Terima kasih Kiel. Oke. Ini Untuk dari saya suka analisisnya, ilmiah gitu loh. Saya suka gimana dia bisa memberikan dampak dari positif dan negatifnya dalam artian semuanya jelas dan terlihat seperti berdasarkan fakta, bukan hanya dari perasaan dan opini. Jadi oleh karena itu saya berikan 260.000. Oke. 260.000 ya, spesifik banget tuh. Oke, sudah terima ya Mas Abi ya? Sudah. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya ke narasumber selanjutnya, Mas Dimas. Pilih nomor berapa nih Mas? Saya pilih nomor 3 boleh. Nomor 3. Ya. Oke. Nomor 3, Erick Thohir, Menteri BUMN. Oke. Mas Dimas mendapatkan Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Nah, ini kan Erick Thohir ini mendapatkan jabatan tinggi di BUMN ya, yang dinilai akibat peran politik dan finansialnya dalam kampanye nih Mas. Bukan semata karena rekam jejak korporat yang sesuai gitu ya. Jadi, bagaimana pandangan Mas? Apa karena korporasi kah? Ada kekuasaan? Atau dua-duanya nih Mas? Kalau secara objektif saya boleh menilai ya, Pak Erick Thohir dipilih sebagai Menteri BUMN kan bukan hanya baru di periode Pak Prabowo, sudah dari Pak Jokowi. Dan kenapa dipertahankan? Karena menurut saya kinerja beliau selama pemerintahan Pak Jokowi memang sudah membawa banyak reformasi besar dalam BUMN di Indonesia gitu. Dan dengan latar belakangnya yang memang seorang bisnismen dan lain sebagainya itu, BUMN ini saya lihat jadi berperspektif terhadap bisnis, investasi dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam satu sisi itu memang hal baik gitu ya, karena sebuah kementerian BUMN dipimpin oleh seorang bisnismen lah seperti itu. Tapi mungkin ada sisi lain yang jadinya anggapan bahwa BUMN memang sebenarnya tujuannya apa gitu? Apakah untuk kemaslahatan rakyat dijalankan atau memang memperoleh keuntungan untuk negara gitu, dan ya itu akan menjadi perdebatan dan setiap orang berhak punya opininya masing-masing. Tapi secara objektif dan analisis saya bahwa Pak Erick ini sudah cukup baik dalam memimpin Kementerian BUMN selama ini. Oke. Nah, mungkin di sini juga ada pas penunjukan komisaris BUMN itu dianggap banyak yang menganggap sebagai pengaruh politik gitu ya, bukan kapabilitas, melainkan banyaklah yang mengkritik soal patronase tadi ya, atau timbal balik gitu. Tapi kan kemarin juga kita sempat riset juga ya Mas ya, karena mantan Sekjen BUMN Said Didu itu secara tegas juga sempat mengkritik Erick karena terlalu baik menempatkan relawan atau pendukung politik di posisi komisaris dan
direksi BUMN yang dianggap itu bisa menjadi banyaklah menciptakan tekanan politik yang penuh karena bukan berdasarkan kompetensi. Kalau dari Mas Kiel gimana? Kalau saya melihat Erick Thohir sendiri, sebenarnya kalau dalam prinsip meritokrasi sendiri, saya lihat sudah cukup menggambarkan meritokrasi sendiri. Karena kita tahu Erick Thohir juga memiliki kapabilitas gitu dalam hal manajerial. Seperti yang sudah pengalamannya, rekam jejaknya dia memanage suatu klub bola terbesar, salah satu klub bola terbesar di dunia, Inter Milan. Saya kira kita juga sama-sama tahu bahwa itu adalah konsep meritokrasi yang menunjukkan bahwa dia punya kompeten gitu di bidangnya dalam manajerial. Apalagi ini kan BUMN ini kan suatu bidang yang harus mengurus banyak tempat gitu, seperti banyak anak perusahaan seperti itu dan semacamnya, bahwa konsep manajerial ini perlu digunakan dalam BUMN itu sendiri. Jadi saya rasa Erick Thohir ini cukup mumpuni gitu di bidangnya. Oke. Ada yang lain yang mau menyanggah atau memberikan Saya pengen dua opini. Boleh, Mas Abi, silakan. Kalau menurut saya Erick Thohir ini salah satu menteri BUMN yang gagal. Kenapa begitu, Mas? Karena banyak BUMN yang mengalami kerugian, Iya. banyak yang bangkrut dan yang defisit, tidak memperoleh keuntungan. Dan ya kalau memang dilihat dalam konteks karena Erick Thohir sendiri ini dapat citra positif mungkin dari PSSI-nya, Betul. bukan dari BUMN itu sendiri. Kita bisa lihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Nauga, komisaris-komisaris dari BUMN itu biasa politis. Ini siapa? Ini penyanyi jadi komisaris. Ini relawan jadi komisaris. Yeah. Saya rasa itu adalah bentuk kegagalan dari meritokrasi. Jadi bukan yang disampaikan Kiel tadi, saya menolak. Oke. Begitu. Dari Mas Dimas, gimana? Ada mau ditangkapin lagi nggak? Dari Mas Kiel soal Mas Abi nih. Karena ada dua pendapat yang berbeda kan, Mas? Mungkin dari saya, apa ya? Ya, nggak bisa dibilang juga sepenuhnya merit atau tidak. Yang saya lihat, pencalonan, menempatkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN adalah bentuk yang merit. Karena melihat latar belakangnya yang mungkin punya pengalaman. Tapi bagaimana Erick Thohir memimpin kementerian itu hal lain gitu. Apakah kemudian komisaris dan direksi-direksi yang ditempatkan secara merit atau tidak, ya balik lagi itu menjadi kewenangan Erick Thohir gitu. Dan jadinya mungkin bisa diakui juga kalau ada beberapa hal yang memang tidak merit gitu, tapi mungkin ya memang dilaksanakan untuk ditempatkan adalah orang-orang yang memang bisa bekerja sama dengan beliau. Oke, Mas. Oke, dari Mas Randi nggak ada atau lanjut aja dulu? Mungkin saya mau menambahkan sedikit terkait Erick Thohir. Apakah saya bisa lebih baik? Tentu. Apakah ini meritokrasi? Tidak. Apakah saya shock? Tidak juga. Gitu. Tapi lagi-lagi untuk Erick Thohir mungkin ya, karena bersinggungan dengan BUMN dan laba serta rugi perusahaan BUMN di Indonesia pada saat ini, menurut saya banyak sekali faktornya ya. Akhir-akhir ini tuh Indonesia sedang diguncang oleh berbagai macam dampak ekonomi dari politik dan faktor-faktor lainnya, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri gitu. Dan melihat manuver-manuver yang dikeluarkan Erick dibandingkan dengan menteri-menteri politik lain atau menteri-menteri politik di luar negeri, mungkin boleh dibilang saya juga kecewa dengan Erick, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa dia gagal juga gitu. Saya kecewa dengan Erick, tapi ya udah, saya cukup kecewa aja. Menurut saya saya tidak bisa bilang dia sebagai sesuatu yang sangat gagal atau buruk, tapi saya kecewa dengan dia. Oke, itu saja. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Randi. Nah, ini waktunya untuk menilai Mas Dimas. Boleh dikerahkan setiap duitnya dari teman-teman. Siapa juga? Saya dulu. Jadi karena saya ngebantah argumennya Mas Kiel ya. Jadi tapi Mas Dimas berhasil menjawab. Menjawab lagi. Ya, jadi berhasil menjawab argumen saya. Jadi mungkin saya kasih 600.000. Banyak juga ya, Mas. Oke, boleh. 600. Terima kasih. Sip. Jadi Mas Randi sama Mas Kiel gimana? Karena pendapat Mas Dimas tentang Erick
saya cukup setuju gitu karena memang cukup bagus dan bisa menjawab gitu. Oke, Jadi sip. saya cukup kasih berapa ini? 1, 2, 3, 4. Totalnya segini deh. Oke. Ya Mas Randy. Gimana ya? Ada beberapa hal yang saya align, tapi menurut saya ada yang menurut saya agak apa ya? Menurut saya interesting untuk dibahas lebih lanjut. Ya, jadi oleh karena itu saya kasih 120.000. Oke, siap. Oke, thank you Mas Dimas. Oke, selanjutnya ke Mas Randi nih. Mas Randi mau pilih yang nomor berapa? Saya pilih nomor 5. Yang nomor 5. Nomor 5 AHY ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oke. Oke Mas Randi. Nah, kita kan tahu ya AHY itu ditunjuknya sebagai koordinator strategis terkait dukungan besar Partai Demokrat bukan karena rekam jejak teknis ya untuk Demokrat. Nah, dan sebelumnya juga beliau itu hanya menjabat sebagai pengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala BPN menggantikan Hadi Cahyanto waktu tahun sebelumnya ya. Nah, jadi apakah AHY mendapatkan jabatan ini karena partai? Gimana? Kalau Mas sendiri. Secara singkat, partai tentu punya punya pengaruh besar ya. Kalau menurut saya 75-80% kenapa AHY diterima adalah karena partai dan kekuasaan yang dia miliki juga. Oke. Tapi 30%-nya lagi kalau kita bandingkan dengan misalkan kementerian-kementerian lainnya, pariwisata, SDM, menurut saya ya, dia nih masih ada di ambang batas tengah-tengah gitu loh. Antara apakah kementerian ini mengecewakan atau oke gitu loh. Cuman menurut saya yang saya agak sayangkan dari AHY ini pasifnya ya. Gitu. Menurut saya gimana ya, kalau kita lihat menteri-menteri lain tuh punya misi-misi besar, punya sebuah aksi gitu loh. Dan saya pengen lihat AHY punya mengeluarkan gebrakan-gebrakannya gitu loh. Usaha-usahanya, opininya, pendapatnya, dan proyek-proyeknya untuk kesejahteraan Indonesia. Mungkin dari saya itu saja. Ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah mungkin? Saya pengen nambahin. Jadi Boleh. kalau memang bisa dibilang karena partai, ya saya sepakat. Karena memang kalau dalam ilmu politik kan ada namanya trias politika. Bagaimana legislatif dan eksekutif kan terpisah ya. Nah, posisi menteri itu di eksekutif. Dan kebetulan di legislatif membutuhkan partai kan. Dan Demokrat salah satu partai dari bagian parlemen. Jadi agar memang kebijakan eksekutif dapat diterima dengan baik oleh legislatif, perlu ada representasi dari Partai Demokrat kan, Jadi mungkin menurut saya memang sepakat itu 70%-80% karena partainya, bukan karena AHY-nya itu sendiri. Tapi bisa dibilang ini menjadi imbalan politik nggak Mas? Itu bagian dari politik akomodatif lagi, Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo nggak mungkin kan bikin kebijakan diveto oleh DPR mulu, jadi deadlock nanti. Jadi begitu. Oke Mas Abi. Ada lagi yang mau nambahkan, Mas Kiel mungkin? Saya setuju dengan pendapatnya Mas Abi dan Mas Randy bahwa penunjukan AHY sebagai menteri ini emang kita bisa sama-sama sepakat bahwa ini adalah balasan untuk Demokrat gitu, karena sudah berada di pihak Prabowo. Gitu. Oke, dari Mas Dimas mungkin ada? Pun demikian gitu. AHY dapat jabatannya, kita mungkin bisa sepakati bahwa imbalan dari ketua umum Partai Demokrat itu kan sebagai partai yang mendukung penuh koalisi kemarin gitu dalam pencalonan gitu, dan nggak sendiri juga gitu ketum partai ada di jajaran menteri gitu, tapi mungkin bisa dilihat juga saya nggak tahu track record AHY sedalam apa dalam menangani, kan dia sekarang jabatannya Menko Infrastruktur Kewilayahan gitu, dan sebelumnya jadi Menteri ATR BPN, dan bagaimana kemampuan dia dalam pengetahuannya dia dalam kewilayahan, tata ruang dan lain sebagainya, saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa menilai kinerjanya. Tapi yang saya bisa nilai adalah dari pengamatan bahwa penunjukan dia sebagai Menko ini adalah bentuk dari balas budi Prabowo terhadap Partai Demokrat.
Ini waktunya kita bagi-bagi nilai lagi ya. Mas Randi nih untuk kali ini. Silakan teman-teman. Mau dikasih berapa? Belum habis kan duitnya ya? Kan tadi udah dapat tambahan tuh. Saya kasih 200.000 karena pendapatnya cocok sama saya. Cocok ya. Oke sih, Mas Kiel. Saya kasih 170.000 karena argumennya logis tapi kurang argumentatif. Oke, siap. Siap. Saya kasih 120.000 sebagai bentuk politik balas budi karena Sebagai saya balikin 120.000. Oke, aman ya Mas Randi ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke Mas Kiel nih. Mas Kiel mau milih yang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Nomor 4, Bahlil Lahadalia, ya, Menteri ESDM. Oke Mas, kita bahas Pak Bahlil. Kalau dari Bahlil, sebenarnya kalau kita lihat memang Pak Menteri yang satu ini memang cukup kontroversi dan banyak masalahnya ya dari kebijakan dan cara dia berbicara di depan publik. Seperti saya juga penasaran apa di kabinet ini tuh para menterinya tuh nggak diajarin ngomong di depan publik gitu karena karena banyak menterinya dan pemegang jabatannya itu banyak salah ngomong di depan media gitu. Iya, benar. Salah satunya Pak Bahlil ini. Kalau dilihat dari kebijakan-kebijakannya dan penunjukannya sebagai menteri, kita sama-sama tahu bahwa ini juga salah satu dari balas budinya Pak Bahlil gitu dalam pemerintahan. Karena setiap kebijakan dan apapun yang dia bicarakan di depan publik serta-merta nggak cocok dengan telinga masyarakat gitu. Iya. Dan ini hanya memicu kegaduhan. Dan apapun gebrakan yang dia lakukan justru malah membuat kementeriannya sendiri yang digebrak gitu. Jadi kayak bingung sendiri kalau ngelihat Pak Bahlil ini karena secara kompeten juga tidak terlalu, tapi apa yang saya bilang itu sebenarnya kita bisa alihkan ke sisi objektifnya bahwa Pak Bahlil saat menjabat sebagai kepala BKPM cukup bisa dibilang cukup bisa dinilai berhasil karena dia dapat menyederhanakan suatu birokrasi untuk perizinan usaha gitu, dan itu bisa dinilai mungkin di mata Pak Prabowo dan Pak Jokowi menunjuk dia karena hasil dari kerjanya di BKPM gitu. Mungkin seperti itu. Memang kita akhirnya melihat ya di berita atau di manapun itu ya, di sosmed juga banyak kebijakan yang mungkin nggak sesuai, maksudnya tidak terarah gitu ke publik atau ke masyarakat. Mungkin ada yang ingin menyanggah dari Mas Abi, Mas Dimas, Mas Rani terkait Bahlil. Mas Rani Gimana ya? Sebagai gimana ya? Tentu Bahlil ini tuh sempat menjadi perbincangan yang hangat ya, bahkan sangat hangat di kampus saya. Menurut saya gini loh, ada beberapa menteri yang kalau kita lihat kita bisa tahu ini orang tidak dipilih dengan sistem meritokrasi, tapi kita masih bisa kita masih bisa membiarkan gitu, kita masih bisa mentolerir. Dia tidak dipilih karena prinsip meritokrasi, tapi setidaknya dia bisa membuat sesuatu minimal gitu loh. Atau setidaknya dia bisa memberikan image yang baik, itu minimal sekali gitu loh, Pak. Yang saya sangat sayangkan dengan Bahlil adalah menurut saya Bahlil ini sangat kurang di dalam sisi kompetensi ya. Tapi tidak hanya dalam kompetensi, tapi juga misalkan etika atau yang lainnya. Jadi menurut saya ini sebenarnya penasaran nih, jasa Bahlil tuh dulu sebesar apa sih sampai dia masih tetap dikasih sampai sekarang, gitu sih. Nah itu mungkin terkait balas budi lagi, seperti itu Mas. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya tadi saya sedikit kurang sepakat sama Kiel mengenai pemilihan bagaimana Prabowo mencoba memilih Bahlil termasuk karena hal yang dilakukan di BKPM menurut saya kurang tepat. Dan
apalagi sekarang di Bahlil di Kementerian Energi, Kementerian Teknis yang cukup signifikan, memiliki pengaruh yang sangat besar kepada bangsa ini. Dan bagian yang mungkin tadi Mas Kiel nggak membahas mengenai politik balas budi yang dilakukan, karena saya rasa Bahlil ini polanya persis kayak Budi Ari. Ini merupakan tangan kanan Jokowi yang merupakan patron klien dari Jokowi, dan ini merupakan politik balas budi Prabowo kepada Jokowi. Nah itu menurut saya sih. Alih-alih karena BKPM tadi. Betul. Oke. Ada lagi Mas? Mau ditambahkan? Ya kalau komentar saya sih, mungkin Bahlil adalah sosok representasi atau perwujudan dari aktor politik di Indonesia, pragmatisme politik di Indonesia gitu. Jadi ya secara politis dia berhasil gitu untuk mencapai posisi itu, dia berhasil untuk lobby dengan menjalin kedekatan dengan Jokowi, dengan Prabowo dan lain sebagainya. Tapi ya bagaimana kinerjanya kita bisa lihat sendiri lah. Oke. Nah ini yang terakhir untuk penilaian kepada Mas Kiel. Silakan teman-teman. Gimana tadi argumennya terkait Bahlil? Apa? Silakan Mas Randi. Gak usah ragu-ragu. Randi dulu. Randi dulu deh. Mas Randi dulu. Jujur saya masih garu-garu kepala ya. Gak apa-apa kan ini penilaian jujur. Terkait Bahlil, mungkin saya perlu berbicara lebih lanjut dengan Mas Kiel terkait matriks-matriks yang mungkin Mas Kiel gunakan, gitu. Karena apa ya? Kayaknya saya sudah hampir setiap minggu saya mengomongkan Bahlil ya dengan anak-anak lainnya, dengan dosen-dosen lainnya, dan kayaknya hampir semua orang nih yang saya ajak omong, baik dia masyarakat awam ataupun orang yang lumayan into politik atau bahkan bekerja di bidang politik, sepertinya punya opini yang sama gitu loh. Mereka nih mempertanyakan gitu loh, kayak orang ini tuh punya peran yang sebesar apa sih sampai masih tetap dipilih gitu loh. Jadi oleh karena itu saya kasih Kiel berapa nih, kayaknya dilema sekali nih Mas Randi. Oke. Terima kasih. Oke. Kalau saya samalah sama Mas. Oke. Sama. Kalau Tadi. saya tidak sama sekali tidak sepakat dengan argumennya, dan analisis saya kurang komprehensif. Saya kasih 70.000. Seperti yang di awal. Oke, nah ini kan masih ada satu nomor lagi. Mungkin satu nomor lagi itu akan kita bahas bareng-bareng aja ya. Ini nomor lupa yang kedua. Dua. Nomor 2, Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Oke. Nah kita mau bahas nih tentang Fadlizon. Ini kan dia memang terkenal sebagai vokal lah ya, sebagai oposisi di era Jokowi. Nah, tapi kan sekarang dia berubah haluan nih untuk mendukung kekuasaan ini, dan dinilai tidak konsisten secara ideologis dan lebih mengedepankan loyalitas politik juga gitu ya, ketimbang prinsip. Gimana menurut teman-teman? Boleh tadi statement pengantarnya diulang? Ya, Fadlizon ini dikenal vokal lah sebagai oposisi di era Jokowi. Nah, tapi kan sekarang berubah haluan untuk mendukung kekuasaan, di mana masuk ke pemerintahnya Prabowo juga kan, dan dinilai tidak konsisten secara ideologis dan lebih mengedepankan loyalitas politik ketimbang prinsip. Apakah ini ada hubungannya dengan konsistensi ideologi atau? Justru menurut saya Fadlizon adalah orang yang konsisten, dalam artian loyalitasnya bukan pada Jokowi, tapi pada Prabowo. Memang Fadlizon adalah tangan kanan Prabowo gitu, dan ya itu, jadi nggak bisa dikatakan dia tidak konsisten secara ideologis ataupun pragmatisme, karena oposisinya dia ketika pada masa pemerintah Jokowi adalah sebagai bagian dari pihak Pak Prabowo gitu. Jadi ketika sekarang Fadlizon ini bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya karena memang itulah yang selama ini dia lakukan, konsistensinya adalah pada Pak Prabowo dan sebagai kader Gerindra tentunya. Oke. Nah, ada yang ingin lagi terkait Fadlizon, mungkin dari
bagaimana di pemerintahan yang sekarang beliau menjadi Menteri Kebudayaan, dan saat ini kan banyak ya kontroversi yang terjadi juga soal perubahan sejarah atau dibuatnya buku sejarah itu juga kontroversi. Gimana, ada yang ingin? Mungkin kalau misalkan terkait pembuatan buku sejarah atau beliau menjadi menteri, sama itu saya pendapat saya sama seperti yang lain-lainnya ya, agak disayangkan. Cuman saya tidak shock atau kecewa. Saya kecewa tapi saya tidak shock gitu. Sorry. Cuman lagi-lagi menurut saya dari Fadlizon nih, dia tidak memiliki sesuatu yang out of the box gitu ya, maksudnya dalam artian performa dia atau misalkan kinerja dia di dalam kementerian tuh menurut saya tidak memiliki sesuatu yang perbedaan yang mencolok gitu loh jika dibandingkan menteri-menteri pada umumnya gitu loh. Cuman memang kalau menurut saya Fadlizon ini akhir-akhir ini ya dibicarakan kembali karena memang pendapatnya sangat kontroversial dan menyinggung banyak orang. Itu saja sih. Ada lagi yang ingin menambahkan dari Mas Kim mungkin terkait perubahan sejarah yang akan dilakukan nanti? Justru itu yang dimaksud Fadlizon out of the box itu mungkin itu karena bisa ingin merubah suatu sejarah yang memang cukup kontroversial di masyarakat gitu. Karena apapun yang dia lakukan sebenarnya seperti yang kita tahu Fadlizon memang dari dulu adalah orang yang memang vokal dan kontroversial gitu. Kita seperti yang sama-sama tahu bahwa dia di tahun 98 sampai sekarang pun memang sudah berada di pihak Pak Prabowo gitu. Jadi tidak heran dia berubah haluan karena Jokowi dan Prabowo memang sudah satu jalan seperti yang dibilang Mas Dimas tadi gitu. Jadi nggak heran sih kalau ngelihat Fadlizon gitu. Oke, sip. Dari Mas Andi? Ya mungkin sebagian besar sama karena memang Fadlizon merupakan loyalis dari sejak 2008 udah di Gerindra dan memang sudah ada kedekatan dari pihak rezim sejak dulu, bahkan dari waktu saat Prabowo menjadi menantunya Pak Soeharto, dan Fadlizon ini cukup dekat juga dengan Soeharto. Dan memang loyalis ini, tapi menurut saya kalau dalam prinsip meritokrasi tadi, apapun yang dia dapatkan misalnya di Menteri Kebudayaan, saya rasa cukup layak sebenarnya Fadlizon ini. Karena memang dari track record pendidikannya ataupun pekerjaannya di sebelum-sebelumnya saya rasa cukup layak. Cuma memang kontroversial belakangan ini cukup tidak bijak. Apalagi membuat sejarah dengan nomenklatur resmi, itu kan sangat tidak bijak untuk mengubah sejarah secara menyeluruh di bangsa ini. Itu sih. Nah, ini karena kita sesi yang membahas Fadlizon ini kita bahas sama-sama, teman-teman bisa bebas mau ngasih uangnya ke siapa, mau ngasih penilaian ke siapa, bebas. Kalau nggak ngasih pun juga nggak apa-apa. Ada yang mau menilai? Jadi lebih ke pendapatnya siapa? Lebih ke Mas Kiel kah? Mas Randi, Mas Dimas, atau Mas Abi? Boleh. Atau enggak ada? Kasih ke semuanya kah? Boleh juga, kan bebas kan, tadi kita bahasnya bareng-bareng. Fadlizon. Siapa? Gak ngasih juga gak apa-apa. Oke. Kalau ngasih ke lebih dari satu orang bisa. Iya bisa, gak apa-apa. Banyak. Oh banyak nih. Kalau saya merasa statement saya tadi bagus gitu. Jadi Iya, Mas. semua uang ini saya serahkan pada diri saya. Bagus Mas, saya suka itu kerjaan dirinya. Udah berarti dikit aja kalau Mas Dimas. Oke. Mas Randi? Sekali lagi 70.000 buat Abi. Oh oke. Dapat lagi nih. Akademis. Terima kasih. 40.000. Dan berapa ya? Itu Boleh satu lagi, oke. Kalau saya mau ngasih buat Mas Abi dan Mas Dimas angkanya setara 50-50 karena cukup masuk akal dan bagus gitu jawabannya. Kalau Mas Randy 20.000. Udah personal nih kayaknya. Kayaknya perbedaan tadi, oke. Kalau saya ngasih cukup adil ya. Karena tadi yang buka opini itu Dimas, saya kasih 70.000. Kalau Mas Kiel dan Mas Randi 50-50. Terima kasih. Nah ini cukup adil nih ya kalau ini. Oke.
Oke, teman-teman, tadi kita baru saja menyelesaikan segmen 2, di mana tadi kita memang mengaplikasikannya untuk membahas menteri-menteri itu ya, melalui permainan tadi ya untuk memilih nama-nama. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita lakukan break dulu sejenak. Saya pengen tekankan kalau meritokrasi adalah akar dari profesionalisme. Yang paling tinggi siapa nominalnya? Mas Abi. Oke, kita kasih apresiasi kepada Mas Abi untuk hari ini. hanya lupus dari kekuasaan dan lain-lain. Sebelum saya menyudahi agenda hari ini, mari kita lihat siapa nih yang punya argumen paling kuat berdasarkan nominal uang yang didapat dari teman-teman mahasiswa hari ini. Nah, perlu diingat ya, ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani melawan arus dengan substansi. Nah, mungkin tadi kita udah sempat ngitung nih age money dari teman-teman mahasiswa ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari Mas Abi dulu. Tadi dari Mas Abi ternyata nominalnya ada di 1.420.000. Oke. Nah, Mas Dimas ada di 940.000 ya Mas ya. Dan Mas Randi ada di 920.000. Mas Kiel ada di 770.000. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang paling tinggi siapa nominalnya? Mas Abi. Oke, kita kasih apresiasi kepada Mas Abi untuk hari ini. Terima kasih Mas atas pendapat-pendapatnya dan argumennya hari ini ya. Oke. Nah, sebelum saya closing ya untuk segmen terakhir ini, boleh ya dari teman-teman masing-masing memberikan closing statement terkait isu yang hari ini kita bahas terkait Kabinet Merah Putih, terkait meritokrasi itu seperti apa? Mungkin dari Mas Abi silakan Mas. Iya, karena kita berbicara mengenai meritokrasi, saya ingin tekankan kalau meritokrasi adalah akar dari profesionalisme. Jadi tanpa meritokrasi, mungkin kehidupan bernegara ini akan sangat sulit untuk dijalankan. Sangat sulit apa yang dibutuhkan negara ini tidak terakomodasi apabila tidak ada prinsip meritokrasi. Jadi kalau memang kita melihat sekarang berkaca mungkin sebagian besar, hampir 50% atau lebih kabinet Merah Putih, sebagian besar tidak menggunakan prinsip meritokrasi dalam pemilihannya, kita hanya bisa berharap mereka yang penting baik maupun secara politis maupun secara merit, kita berharap mereka melakukan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Begitu sih. Oke Mas Abi, terima kasih. Boleh dilanjut dari Mas Dimas? Oke, mungkin dari saya sedikit aja bahwa seperti yang kita tahu bahwa penerapan meritokrasi di Kabinet Merah Putih ini memang tidak sepenuhnya dijalankan gitu ya oleh Presiden Prabowo. Tapi ya tentu kita berharap bahwa menteri-menteri yang ditempatkan oleh Presiden Prabowo dalam bidang-bidang yang mungkin tidak berkesesuaian dengan latar belakangnya tetap bisa menjalankan kementerian itu dengan baik, dengan sejalan dengan prinsip dan atas dasar kepentingan bersama. Oke, siap. Dari Mas Randi, gimana Mas? Mungkin kata-kata dari saya adalah tetap lakukan hal yang baik dan yang benar. Kita semua ingin dipilih karena kemampuan kita, karena apa yang kita bisa lakukan, bukan apa background kita, dan kita ingin pemimpin kita dan orang-orang lain dipilih dengan metode yang sama juga. Tapi di akhir semuanya, menurut saya baik Anda tidak mendukung meritokrasi atau Anda setuju dengan meritokrasi, kita semua punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Randi. Silakan Mas Dian. Kalau untuk Kabinet Merah Putih ini, seperti yang kita tahu, meritokrasi memang kelihatannya cukup tidak menggambarkan kabinet itu sendiri, karena dari pemilihan menteri-menterinya pun tidak sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya. Tapi yang saya tekankan bahwa kalaupun Presiden Prabowo bisa menghindarkan atau menghilangkan stigma bahwa kementerian ini hasil dari bagi-bagi kursi, dan harusnya Presiden Prabowo bisa untuk menghilangkan stigma itu, karena itu akan membuat kestabilan negara kita cukup goyah gitu, karena dari meritokrasi yang tidak dijalankan dengan sempurna gitu.
Oke, terima kasih Mas Kiel. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang hari ini sudah hadir dan bergabung bersama kami untuk membahas terkait tema Kabinet Merah Putih dan bagaimana prinsip meritokrasi itu ada. Dan saya ucapkan juga special thanks untuk HMIP sebagai koordinator untuk acara hari ini. Oke teman-teman, Lawan Arus bukan cuma program debat, ini adalah ruang aman bagi kalian yang ingin berpikir, menyuarakan keresahan dan memulai perubahan karena suara muda itu penting, kritik itu perlu, dan perubahan bisa dimulai dari sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah kritis, berpikir, dan jangan takut untuk melawan arus. Sampai jumpa. hanya lupus dari kekuasaan dan lain-lain